Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita berada dalam momen ilahi Kingdom Explosion. Ketika dalam momen kenaikan, Tuhan menyampaikan isi hatinya bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa adalah kata dinamos atau dari kata dinamit yang artinya bom. Ada ledakan kuasa Tuhan yang akan meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan. Saya percaya hari-hari ini saudara, sesuatu yang sangat dahsyat akan terjadi. Alkitab mengatakan ketika Yosua mengelilingi tembok Yeriko selama 13 kali, maka tembok yang mustahil untuk diruntuhkan itu runtuh. Kenapa? Karena ada dinamit, ada kuasa Allah. Hal yang sama ada dalam hidup kita. Semua tembok-tembok yang gak mungkin, kemustahilan, ya sakit penyakit, saudara hutang piutang. Saya percaya ketika ada kuasa Allah, segala sesuatu, tembok-tembok itu pasti runtuh. Pasti runtuh. Kalau kuasa Allah ada, setiap penjara-penjara, hari itu ada 2 orang hamba Tuhan di penjara, Paulus dan Silas. Dan Alkitab mengatakan terjadi dinamit kuasa puji-pujian. Dan Alkitab mengatakan apa? Sampai retak, bahkan kunci-kunci, gembok-gembok daripada apa? Pintu-pintu besi tiba-tiba terbuka. Kenapa? Karena ada kingdom explosion. Haleluya. Oleh sebab itu kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Alkitab mengatakan seperti ini. Ayat Kisah 1 dulu ayatnya yang ke-20. Kemudian Kisah 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca. Kisah 1 ayat 20. 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya, rumahnya menjadi sunyi. Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Kemudian kita baca Kisah 2 ayat 1 sampai 13. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Garis bawahi kata-kata. Ya saudara, ayat 6 ada kata berkata-kata. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. 10. Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 12. Mereka semuanya tercegang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? 13. Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita lihat ayat 2. Alkitab mengatakan saudara dalam ayat 2, Kisah 2. Yang memenuhi seluruh rumah. Ada 2 jenis rumah. Saudara, yang pertama rumahnya sunyi. Alkitab berkata perkemahannya menjadi sunyi. Tapi yang kedua adalah rumahnya menjadi rumah keintiman. Rumah kediaman Tuhan. Di mana hadirat Allah ada di sana. Bukankah tubuhmu dan tubuhku adalah bait Allah? Dan roh Allah tinggal di dalam kita. Kita ada jenis rumah yang mana? Apakah rumah yang sunyi? Ataukah rumah yang dipenuhi dengan kuasa Allah? Amin. Apa ciri-ciri dari rumah yang sunyi? Itu rumahnya Yudas. Alkitab bilang salah satu cirinya. Ayat 19. Dan Kisah 1 ayat 19.
Kisah 1 ayat. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah mereka disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Orang yang saudara rumahnya sunyi tanpa Roh Kudus. Di sana ada tanah darah, dipenuhi dengan darah. Kenapa ini tanah bukan legal, ilegal? Ini akibat menjual Kristus. Saudara, ini tanah sengketa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini tanah darah dipenuhi dengan darah. Dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak benar. Dipenuhi dengan apa? Perkara-perkara penipuan, pengkhianatan. Itulah rumah yang sunyi. Tetapi ada rumah yang dipenuhi Roh Kudus. Alkitab mengatakan ciri-cirinya ada. Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Alkitab mengatakan dipenuhi dengan apa yang namanya iman. Percaya. Saudara, apakah hari ini saya dan saudara tetap percaya pada Tuhan? Apakah hari ini saudara, di saat saudara, Alkitab mengatakan hari itu dapat firman. Tapi firman itu hanya dipercayai oleh segelintir orang. Tuhan bilang firman Tuhan apa? Tunggu di Yerusalem. Tuhan akan menyatakan rohnya. Tapi hanya segelintir orang yang percaya. Yang lain tidak percaya. Tapi saya mau katakan hari-hari ini Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang percaya dan tidak. Antara orang yang benar dan orang yang telah kehilangan kebenarannya. Tuhan berkata, aku akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak. Saudara, Alkitab mengatakan ada 2 perbedaan di rumah ini. Yang satu, karena dia tidak mau bertobat, dia menjadi sunyi. Roh Kudus pergi dari hidupnya. Tapi yang satu, penuh dengan kuasa roh. Saudara, Alkitab mengatakan seperti apa? Kata-katanya juga beda. Alkitab bilang, yuk kita lihat mulai dari ayat 2. Ayat 4 saja. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ayat 5. Ayat 6. Mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata. Ini berkata-kata. Ayat 7. Mereka semua tercengang. Bukankah mereka semua yang berkata-kata? Seakan-akan Alkitab mengatakan, kalau saudara baca 8, 9. Saudara, sebenarnya mereka berkata-kata apa? Alkitab bilang ayat 11. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Ketika mereka mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kalau orang luar, saudara, saya namakan orang luar, saudara. Maksudnya orang-orang yang saudara fasik, dikatakan firman Allah. Ayat 13. Tapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk. Yang satu mengatakan perbuatan-perbuatan besar. Meluap dengan kata-kata, apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Yang satu menyindir terus. Haleluya. Apa yang kita perkatakan hari ini? Apakah kata-kata kita adalah kata-kata iman? Jadilah menurut perkataanmu. Apakah kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih, ataukah kata-kata kita penuh dengan sindiran? Ini membuktikan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya saudara, terdengar dari apa? Kata-katanya. Haleluya. Bilang kiri kanan, kata-katanya. Haleluya. Ya, ada iman di sana. Tapi yang lain bilang, oh mabok kok dorang. Petrus bilang, ini bahari baru pukul 9. Tidak ada orang mabuk di sini. Kami memang mabuk, tapi kami mabuk oleh Roh Kudus. Kami mabuk karena percaya. Kami punya iman. Yang lain ada tercengang-cengang, termangu-mangu, tabingo-bingo. Apa yang terjadi hari-hari ini? Yang lain, saudara, berada dalam keadaan yang percaya. Baru dari situ sudah ada sesuatu yang berbeda. Ya saudara, yang pertama, orang yang dipenuhi dengan Shekinah glory. Ya saudara, akibat apa? Kata-katanya mengandung iman. Kata-katanya mengandung kuasa. Hari ini aku sakit, tapi aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku menjadi sembuh. Hari ini aku mengalami susah, tapi aku percaya Tuhan adalah jalan keluarku. Hari ini pintu tertutup, tapi aku percaya 1000 pintu boleh tertutup, tetapi tetap ada 10.000 pintu yang bisa Tuhan buka. Hari ini jalan pintu masuk bisa tertutup, tapi aku
Ya saudara, saya bilang kepada seorang hamba Tuhan yang kemarin telepon, Bu, jalan tertutup. Yang ini tidak mengizinkan. Saya bilang jalan mana ini? Jalan masuk. Oke, kalau begitu Pak Pendeta bongkar atap. Dia tertawa. Oke, saya mengerti maksudnya. Cari sampai dapat. Amin. Kita tidak boleh menyerah. Tuhan pasti buka pintu. Ketuk sampai pintu dibukakan. Minta sampai kita mendapat. Saudara, inilah iman kita. Kita tidak boleh gampang menyerah. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Oh saudara, Tuhan akan berbuat perbedaan. Sama-sama kita bisa alami krisis kok. Orang dunia utang, kita juga utang kok. Mungkin kita alami hal yang sama, tapi bedanya kepada kita Tuhan akan menyatakan diri. Kepada kita Tuhan pasti buka jalan. Di tengah krisis, saudara, semua krisis. Krisis saudara di satu negara akibat penyembahan berhala. Tapi bukankah Tuhan memelihara Elia? Pagi petang makan hamburger. Apakah saudara, Tuhan apa? Menyatakan diri di setiap krisis dalam hidup kita. Jadikan krisis sebagai iman. Ini berarti aku akan melihat pernyataan Tuhan jadi dalam hidupku. Bilang ayat mana di mana. Tuhan biarkan orang benar. Tidak akan ada. Saudara, Alkitab berkata, orang rumah ini dipenuhi dengan apa? Tadi dikatakan kuasa kata-kata iman. Kenapa ini harus? Ya saudara, kemarin pada minggu lalu saya juga baru sadar. Ketika Tuhan memberikan firman kepada Abraham. Abraham sendiri. Saudara, yang mendelay. Kita kan sudah lihat. Sudah dikasih anak. Tapi dia mengaku Sarah adalah saudaranya, adiknya. Bagaimana mau dapat anak? Sampai dia mengaku Sarah istriku, baru Sarah hamil. Ternyata kata-kata Abraham lah yang mendelay. Oleh sebab itu, hati-hatilah berkata-kata. Dengan mulutmu engkau akan dibenarkan. Dan dengan semua kata sia-sia akan saya dan saudara pertanggungjawabkan kelak. Di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara, Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Yang mau suka hidup perkatakan yang baik. Yang mau suka hidup perkatakan iman. Tapi yang mau suka mati silakan bersungut-sungut. Karena Alkitab berkata karena dosa bersungut-sungut mengeluh. Alkitab bilang malaikat maut tiba-tiba datang. Ternyata kata-kata mengandung magnet. Kata-kata mengandung magnet. Tuhan bilang kepada seorang perempuan Syro-Fenisia, oleh karena kata-katamu itu setan keluar dari anakmu. Berarti bisa terjadi. Oleh karena kata-katamu itu setan masuk pengapi anak. Karena kita bilang ini anak, ini tak usah papi anak. Ini anak kita cuma semua kebun binatang. Bertobatlah. Oleh karena kata-katamu itu. Iya kan? Tuhan bilang, oke, kulakukan sesuai dengan kata-katamu. Kalian putar 40 tahun sesuai dengan kata-kata kalian. Bahwa kalian mau mati di padang gurun. Ya kan mereka bilang, oh sekiranya kami mau mati di padang gurun. Begini, mati sesuai dengan apa yang mereka kata-kata. Kata-kata mereka lah yang mendelay perjalanan mereka. Ini sudah sering. Makanya hari ini kan kita semua latihan voice note. Apa yang kita katakan jadi. Amin. Apa voice note tadi malam? Walaupun terlambat. Voice note paling terlambat selama 65 hari tadi malam itu. Saudara ya, kita perkatakan firman Tuhan. Apa itu? Rumah keintiman. Amin. Jadikan kami Tuhan rumah kediaman-Mu. Rumah di mana Engkau hadir. Ketika rumah ini, misalnya saudara, rumah Jaitin berjalan kemana-mana. Saudara akan membawa kesembuhan. Akan membawa, lihat Petrus ketika dia jalan kemana-mana. Orang yang apa kena bayangannya sembuh. Siapa mau datang? Mam Seri, aduh. Belum sampai mata rasa DP semangat. Haleluya. Kita cuma belum begini, dia so tua, so 70 lebih. Iya kan saudara bisa rasakan? Ketika ada seseorang yang datang, kenapa? Saudara ada sesuatu. Itulah pesan firman yang hidup dalam dirinya. Makanya hari-hari ini saya dan saudara harus tahu. Alkitab mengatakan seperti ini. Yang kedua, ayat 14, Kisah 1 ayat 14.
ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Dalam apa? Doa bersama-sama. Saudara, hal yang kedua, tadi dikatakan apa? Rumah ini dipenuhi dengan kata-kata iman. Mari hari-hari ini pastikan bilang, Tuhan, sampai aku akhiri 2023 tidak ada satu kata sungut-sungut pun keluar dari bibirku. Bibirku akan memegahkan Engkau. Bibirku, makanya Daud bilang, Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Bayangkan Tuhan dia suruh berjaga di muka pintu apa? Bibir. Karena Daud, Salomo, saudara boleh baca Amsal. Ini Amsal adalah pewahyuan yang turun kepada raja paling berhikmat, paling kaya, saudara paling tenar. Apa? Saudara baca dari Amsal 1 sampai 31. Kebanyakan tentang kuasa, the power of kata-kata. Karena Salomo telah mempelajari. Salomo menyanyi 1001 sajak, memperkatakan yang benar tentang Tuhan. Memegahkan hari-hari ini, saudara. Ciptakan sesuatu dari apa? Kata-kata kita. Ketika saya dan saudara mendapatkan sebuah pesan Tuhan, contoh saudara dan saya dengar khotbah ini, dan saudara mungkin cuma tangkap satu hal, kuasa iman. Saudara mulai cari di Alkitab tentang iman. Oh, iman adalah dasar segala sesuatu, ya, yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 1 ayat 11. Saudara mulai berkatakan di rumah, oh iman. Oh, iman adalah dasar. Oh, biarlah dasarku diperkuat Tuhan. Biarlah hari-hari ini buat apa rumah tanpa dasar. Ada voice note hari apa itu? Bu Jaitin, ya. Ada bait suci diletakkan tapi dasar belum. Tapi ketika dasar diletakkan, berkat datang. Hari-hari ini yang kita perkuat adalah dasar. Bahkan kalau perlu ditambah, di gereja ini ada penambahan dasar. Ya Pak Gembala? Dasarnya sudah bagus, tapi belum kokoh, belum cukup, belum pas capacity. Makanya di apa saudara, ketika dibongkar, ditambahkan dasar-dasar yang baru, yang kuat, yang kokoh. Itulah dasar firman Allah. Mungkin saya dan saudara percaya kepada Kristus, tapi itu belum kokoh. Perlu ditambah. Tinggal dilihat. Bahasa akan tanya, Pak Gembala mau bangun berapa tingkat? Oh, 4 tingkat. Oh, tambah ini. Kalau 10 tingkat harus lebih besar lagi. Amin. Dasar iman, dasar kasih. So kuat kata orang, iya kan Alkitab berkata iman yang berdasar pada kasih. So kuat kata orang pekasih. Belum Bu, baru besi lapang. Mengasihi nomor besi lapang. Mau bangun apa di atas? Ada, tapi mungkin rumah biasa aja. Tapi kalau dasar kasih, ya toh, terdiri dari boys yang kuat. Udah, bangun 10 tingkat le boleh. Dasar apa? Dasar iman. Bu, dasar iman baru besi 14. Tambah. Coba goyang kemari reen Bu. Apalagi orang sebab lompat di atas. Goncangan saudara tahu, langsung tak oncang hati. Iya kan? Oh, itu berarti dasar iman belum kokoh. Mar kalau mengasihi, oh Bu, kita komang. Besi 28, 32 SNI. Bes. Ya kan? Ada orang kan dasar kasih kuat. Mar dasar iman belum. Baru ndak ada doi sadiki. Dia rasa mau mati. Orang kanker stadium 4 saja masih lama mau mati. Apalagi cuma ndak ada doi. Haleluya. Amin. Nyendak makang-makang. Aduh, penelitian mengatakan, ya, 7 hari orang masih hidup kok ndak makang-makang. Haleluya. Apalagi kita, orang pendak makang-makang apa? Pagi balapi, siang Betawi, sore biapong. Nen tahu hari Jumat kote. Puasa doa pas. Oh, hari Jumat ini, Jumat. So lupa katu. Karena begitu senangnya hidup sambil makan biapong. Aduh, nggak tahu kita so stres. Kita tu biapong so 5. Hari-hari ini saudara, perkuat dasar kita. Akan ada goncangan, bahkan Alkitab menggunakan kata, enggak usah buka ya, tsunami. Akan datang air bah menguji rumah itu. Saudara lihat ketika air bah di Aceh, enggak ada yang tertinggal kecuali pohon-pohon. Kenapa? Karena akar pohon
pohon seberatus-ratus tahun. Paling dia tumbang di atas. Mar ndak tacabu. Mar rumah ndak ada yang bertahan. Kenapa? Dasar tidak kuat. Dasar kuat, rumah itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, langit dan bumi bahkan boleh berlalu dengan bencana masalah, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Selama ada firman dalam hidupmu, dalam hidupku, maka rumah itu akan tetap kokoh. Biarlah mau masalah apa. Makanya hari-hari ini kita berkata, mereka yang kedua, rumah itu dipenuhi dengan apa? Doa. Rumahku akan disebut rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa. Ya bu, orang saya tahu. Oke, orang saya tahu. Mar, apakah orang melakukannya? Udah bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Doa orang benar, aku percaya besar kuasanya. Ngana dapi doa, doh, disibuk kok kesiang. Ngana so berdoa, ngana percaya kuasa doa, percaya. Mar ngana ada berdoa, doh, soalnya kok begini. Kita titip Jo. Hari-hari ini bukan berapa banyak yang kita tahu tentang doa, tapi apakah saya dan saudara berdoa? Sesimpel itu. Simpel bagaimana bu? Simpel. Kemarin doa 12 jam. Itu simpel saudara. Sesimpel apa? Sesimpel kita meneriakkan, kita bersorak, kita memuji, kita menyembah. So memuji, menyembah, berteriak, mengerang. Buka mata kemari baru 2 jam. Bersyafaat, baca firman, deklarasi, buka mata kemari baru 4 jam. Tapi kita bisa selesaikan. Kenapa? Karena rohlah yang mendorong kita untuk berdoa. Saudara, tidak bisa kita pungkiri. Galatia 6 ayat 17. Yang biasa dulu, baru firman Allah yang hidup. Selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Firman Allah yang hidup boleh diganti? Ada? Ya. Belum kan? Ada di situ, tolong dibaca nanti menyusul. Firman Allah yang hidup Galatia ya, silakan. Tolong dibacakan. Amin. Di dalam tubuh Paulus ada luka-luka yang disebabkan musuh-musuh. Tapi luka itu sudah sembuh. Dia digigit ular. Sampai orang bisa, kenapa mereka lihat tandanya, mau mati kan? Enggak mati. Kadang kita diserbu dengan apa yang namanya luka-luka musuh-musuh Yesus. Dia panas saya dan saudara. Kikis, marada. Dengan panah apa? Kekecewaan. Namanya perang. Kalau kita hadapi musuh, iya kan? Yusuf pernah alami luka ini, bukan tidak. Kejadian 50. KL tolong lihat firman Allah yang hidup, Kejadian 50. Ayatnya yang ke 23. Ayat 22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ayat 22. Kejadian 50 ayat 22. Kejadian 49, sorry. Kejadian 49 ayat 22 dan 23. Kejadian 49 ayat 22 dan 23. Saya baru sampaikan karena tadi sementara menyembah tiba-tiba Tuhan ingatkan hal ini, makanya baru dicari. Ya silakan. Ya, firman Allah yang hidup.
ia telah apa? Terluka kan? Terluka apa? Parah. Bahasa Inggris King James mengatakan the bitter. Ada panah kepahitan yang dilepaskan musuh lewat kakak-kakaknya. Mereka buang dia. Ini saudara kandung saudara. Dan dia dengar ketika dia berada di dasar sumur. Dorang baku ator di atas. Yang satu baku ator bunung jo. Ya udah bilang jangan, biar bagaimanapun dia adalah saudara kandung. Bagaimana kalau orang jual? Ini ada luka parah dalam hidupnya, bukan tidak. Alkitab bilang apa? Ia telah terluka dengan parah oleh mereka yang memanah dan menganiaya dia. Tadi dikatakan siapa? Musuh Allah. Tapi saudara tahu, apa bukti dia sembuh? Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengampuni mereka, tidak ada satu bekas luka pun. Bekas mungkin ada. Iya kan? Perang di mana itu? Perang di Demoga. Iya kan? Perang di mana itu? Perang waktu di Talaut. Siapa? Kaki Kento. Baru-baru di Makalehi, mereka kirim kabar. Bale itu kapal. Iya kan? Bukan cuma pesawat Jabale, kapal Bale. Hampir-hampir terpukul hancur. Pendeta James and Tim. Kita bilang, sama dengan Paulus, masih aman. Ya saudara, enggak bisa begitu buka pintu langsung tutup. Kenapa? Yang lain pusing. Kita bilang bagaimana keadaan tim lain? Muntah-muntah. Ibu Helmi, Ibu Maria, Flau. Sudah enggak apa-apa. Itu tanda-tanda. Peperangan di mana? Namanya peperangan. Enggak ada yang free, minimal. Kadang-kala pernahkah saudara rasa keletihan, kelelahan? Orang bilang, cuma berdoa leh. Tes dulu gua. Karena kenapa? Ini senjata Allah. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup dinamis meruntuhkan benteng, kubu sampai di langit letuk kubu. Dengan kuasa doa, semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Saya berdoa, kita bangkit dalam kuasa doa. Alkitab mengatakan apa? Luka parah. Lain luka parah, Yeremia bawa luka. DP tanda di mana? Di mata. Rusak DP mata. Hari-hari menangis. Kenapa dia menangis si bangsanya? Bangsanya menolak dia, buang dia. Saudara ke apa? Ke Parigi. Lumpur sampai sini. Habis itu orang bilang dia nabi sesat. Kadang kalau mereka mau lempari dia dengan batu, dia bilang apa? Mataku rusak, remuk hatiku, redam. Aku tidak mau mengucapkan lagi firman demi nama Tuhan. Dia luka. Ayub luka. Ayub 25. Ayub 19 ayat 25. Ini voice note kemarin ya. Pak Sitorus sampaikan sesuatu. Ayub 9 ayat 19 ayat 25. Aku tahu penembusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit dari debu. 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Kulit tubuh rusak, bernanah. Maaf, orang Manado bilang bobo. Itu semua tanda-tanda. Iblis minta apa? Coba lihat orang ini. Izinkan ada panah-panahku yang mau merusak tubuhnya. Kita akan lihat Tuhan, apakah dia masih percaya kepada Tuhan atau tidak. Saudara lihat. Itulah sebabnya dari dalam bait suci mengalir aliran-aliran air hidup. Kenapa saudara? Perlu sembuh. Dan Tuhan bilang, nak, jangan cuma sampai di sini. Karena lukamu bukan di kaki, lukamu di dada. Kalau air cuma sampai di sini, aliran air hidup, itu cuma luka di kaki sembuh. Kalau cuma sampai di lutut, kadangkala ada kekecewaan yang membuat kita rasa-rasanya mau berhenti ikut Tuhan. Itu kita diserempet, saudara. Ada luka apa, saudara? Air kan itu toh, kaki sampai di pinggang. Ada orang rasa pinggang patah. Itu kenapa? Jika harapannya kandas atau tertunda, kata firman Allah. Tulang-tulang rasa sakit, ada luka. Jangan kemudian apa?
di hati. Dia jenderal Allah, tapi dia bawa luka di hatinya. Ada orang luka di kepala, makanya Tuhan bilang, aliran air hidup jangan cuma di mana? Di sebatas kaki, lutut, pinggang, dada, tapi biarkan engkau tenggelam. Karena di sana ada pohon kehidupan, daun-daun yang menyembuhkan dan menjadi obat dalam hidupmu. Saya menangis tadi, penyembahan begitu kuat dan Tuhan bicara ini. Makanya saya cari, oh Tuhan Yesus, roba arah. Ayat di mana ini Tuhan? Katakan kepada para jenderal Tuhan, pasukan Tuhan. Biar hari ini mereka disembuhkan. Ada mungkin ada bekas, tapi tidak terasa. Pernahkah saudara kena knalpot? Ketika anak tanya, mama apa itu? Ini tanda-tanda kenakalan. Waktu mama SD, tapi sakit enggak? Enggak. Cuma seperti sebuah tanda. Itulah yang dialami oleh Paulus. Kenapa luka itu sudah sembuh? Kenapa dia berendam dalam aliran air hidup? Dia disembuhkan di sana. Dia disembuhkan oleh Roh Kudus. Dan dia memilih untuk pulih. Itu sebabnya Yesus menanggung luka. Mereka meninjunya, memukul mukanya. Ya, meludahi mukanya. Kenapa? Ada rasa malu. Kadang-kadang iblis melepaskan panah. Ada orang tahang sakit, merendah tahang malu. Kalau nggak injak di kaki kok tak masih terima. Mana bikin malu apa kita, itu masalahnya. Iya. Iya, dia enggak tahan. Itulah sebabnya Tuhan mengalami luka itu. Dia dipermalukan karena Tuhan tahu beberapa dari kita merasa sakit karena pernah dipermalukan. Luka. Luka di tangan. Ya, Alkitab mengatakan mereka menusuk tanganku, mereka menusuk kakiku. Beberapa orang tidak bisa jalan dan lari. Kenapa? Ada peristiwa-peristiwa yang mau menghambat perjalanan imannya lari dengan Tuhan. Yang lain di punggung. Tanda apa? Makanya Yesus di punggung toh. Punggung bicara apa? Beban berat. Makanya Yesus dianiaya. Punggungnya hancur. Kenapa? Karena punggung bicara tentang beban dan kekuatan. Tulang-tulang seseorang kan ada tulang punggung. Di kepala ada orang luka di kepala. Pikirannya kacau. Stres. Pikirannya salah. Makanya Tuhan dimakotai dengan mahkota duri. Hari ini saya berdoa. Semua luka menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya dan saudara menjadi sehat, menjadi pulih. Hai para jenderal Tuhan, lanjutkan pengiringanmu dengan Tuhan. Sebab di dalam hadiratnya ada kesembuhan, ada pemulihan. Iblis ingin menanamkan luka kepada jenderal yang bernama Yusuf. Kalau sampai itu terjadi, Israel akan dibabat musnah oleh Yusuf. Dan itu berhasil iblis tanamkan kepada seorang yang bernama Saul. Saul tinggi, lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya. Saul kaya, lebih kaya daripada orang-orang sebangsanya. Tapi sayang, Saul memendam luka. Luka dengan sebuah perkataan. Daud mengalahkan beribu-ribu, berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu. Benci dan dendam mulai dia simpan. Seorang jenderal dengan tubuh lebih tinggi dari seluruh orang Israel, Saul. Seorang jenderal lebih kaya dari seluruh orang Israel, Saul. Cuma satu, luka kecil yang tidak dibereskan menjadi sebuah tetanus yang akhirnya membunuh orang. Dia jadi jenderal, tetapi pengejarannya bukan musuh-musuh Israel, tapi pengejarannya adalah saudara sahabat Allah yang bernama Daud. Iblis tahu orang ini bisa jadi besar. Orang bernama Saul dari suku Benyamin, orang berada, orang berkarisma, pandai bicara, tinggi lebih tinggi dari dia, berkarisma dan dia harus ditundukkan olehku. Aku panah dia dan berhasil. Kenapa? Karena Saul tidak pernah masuk hadirat Allah. Sejak dia jadi raja, cuma satu kali dia bangun mezbah. Daud disakiti berkali-kali. Disakiti oleh ayah ibunya. Disakiti oleh saudara-saudaranya. Disakiti orang sebangsanya.
Tuhan. Dia disembuhkan. Dia dipulihkan. Oh, makanya dia bilang apa? Tempat persembunyian yang paling aman adalah hadirat. Amin, amin. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Saudara, Daud apa? Daud tidak punya kemampuan kok. Daud cuma anak gembala 2-3 ekor. Bahkan diperkirakan dia bukan anak. Saudara, sah. Kata beberapa sarjana Alkitab. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya ketika dia pergi ke medan perang. Dia diragukan oleh seorang yang bernama Saul. Dia disakiti oleh papa mertua. Diburu-buru oleh sang raja. Mau dibunuh oleh orang yang sangat dia cintai. Belum cukupkah itu? Tapi apakah dia sembuh atau tidak? Dia sembuh. Karena dia banyak di hadirat Tuhan. Saya dan saudara hanya sembuh jika aliran air hidup itu menjamah kita. Karena air hidup di bait suci itu ada asalnya. Asalnya dari tahta domba. Lambung Yesus ditombak, keluar darah dan air. Air itulah yang menyembuhkan umatnya. Air itu yang menyembuhkan luka. Itu dari tubuh Kristus. Itu air campur darah. Makanya menyembuhkan hidup saya dan saudara. Hari ini pasukan Tuhan, bangkitlah. Jadilah sembuh dan terus jalan. Jadilah sembuh dan terus lari. Kita mungkin berdoa. Alkitab berkata, saudara, ada seorang wanita. Dia bangun doa permanen. Tempat doa dalam 2 Raja-Raja 4. Alkitab mengatakan dalam kisah 1 tadi dikatakan bahwa di loteng Yerusalem ada yang namanya upper room. Ruang atas. Kita lihat sejenak 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada satu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke atas. Ayat 10 bagian A mengatakan dia buat upper room. Makanya Kingdom Vision ada upper room, ruang doa, permanen. Dia tidak bilang, karena dia cuma pendatang, bagaimana kalau kita buat dari triplex? Enggak, ya kan? Kita cari yang masuk akal saja, logika. Dia bilang apa? Dinding batu. Tanda apa? Permanen. Rumah permanen. Ini yang namanya rumah keintiman. Saudara, dia ingin abdi Allah itu di situ. Saya mau katakan untuk Kingdom Explosion terjadi, hubungkan diri saudara dengan orang-orang yang membawa firman Allah. Hubungkan, dia bilang apa? Orang itu adalah abdi Allah yang kudus. Dari mana dia tahu ini abdi Allah yang kudus? Elisa. Hubungkan diri saudara dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Saya mau berkata, itu yang namanya divine ilahi. Divine connection. Lot. Kenapa Lot jadi kaya? Karena satu, dia berdempetan dengan Abraham. Lot kan cuma pengikut. Lot cuma keponakan. Alkitab bilang apa? Dalam Kejadian pasalnya yang ke 13 ayat 1. Dengan cepat. 1-2 kemudian ayat 4-5. Kejadian 13 ya. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya segala kepunyaannya. Dan Lot pun with him. Bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Kemudian Alkitab bilang. Ayatnya yang ke-45. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ini kunci. Juga
Alkitab tiba-tiba menambah kata, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham, mempunyai domba, lembu, dan kemah. Ini karena apa? Connection. Abraham terhubung dengan Tuhan, Lot terhubung dengan Abraham. Tapi hari itu tiba-tiba Lot berubah pikiran, pindah, so kaya kita. Dia keluar, dia pergi ke Sodom dan Gomora. Belum masuk, masih agak jauh. Saya mau tanya, jadi miskin dia enggak? Enggak. Dia masih kaya. Sampai satu tiba peristiwa semua kekayaannya diangkut, tinggal Abraham datang lagi bebaskan dia. Lot bukan setelah dibebaskan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, lebih dekat di Sodom dan Gomora. Ada orang setelah dapat mujizat, bukan lebih dekat dengan Tuhan, lebih jauh. Bilang, bukan kita. Iya kan? Saya rasa ada sedikit pengaruh dari istrinya. Saya rasa ini ya. Mungkin Lot bilang begini, Mak, siapa DP istri? Bulot. Mak, torang kan so ditawan. Tiba-tiba torang bebas. Jangan-jangan. Ini nih. Tuhan ingin kita kembali dengan paman Abraham. Oh, enggak. Kagak tuh Sodom dan Gomora. Ada pembuktian. Istrinya jadi tiang garam. Bapak-bapak, soal rohani harus punya kendali. Jangan istri ator. Pak sudah jo pi gereja. Lalat orang sudah jo. Bapak-bapak bilang, Mama harus pi gereja. Sudah jo Pak, nanti minggu depan. Mama jo tinggal di rumah, Papa semua pergi. Begitu. Amin. Pak minggu depan orang pi pantai. Oh enggak, harus ke gereja dulu. Ini Lot gara-gara DP istri ator-ator. Yang rugi siapa? DP istri. Kalau soal rohani, bapak-bapak itu harus kekeh, kokoh, kukuh. Amin. Maju bapak-bapak. Amin. Haleluya, ini penting. Karena dengan kepindahan putusnya divine dengan Abraham, bukankah itu merugikan istrinya? Bukankah itu merugikan anak-anaknya? Bukankah Moab dan Amon hasil daripada Lot yang orang benar? Kehilangan dasar ini Lot. Jika dasar-dasar dihancurkan, apakah yang diperbuat orang benar? Lot, Alkitab bilang orang benar bukan orang fasik. Buktinya, malaikat datang dia kenali loh. Dia kenal, dia bilang masuk di rumah. Kong dorang serbu, bayangkan ini Sodom dan Gomora. Hele malaikat dorang mau perkosa. Jahat ini. Iya, orang-orang kehilangan akal waras. Hari-hari ini hari terakhir. Saudara lihat, tuh kejahatan. So di luar nalar manusia. Kenapa? Karena dari kata yang terakhir itu artinya saudara dimasuki iblis. Iya, Kong Lot lagi kita bilang Lot ini aneh. Dia mulai terpengaruh dengan cetakan Sodom. Dia bilang apa? Oh ini pakai tapi anak-anak. Cetakan apa ini? Cetakan dunia. Karena orang benar salah tanpa. Jangan orang benar terus-terus dipap. Oh Bu, cuma kok ada pergi. Cuma lewat, Simpson cuma lewat-lewat di Lembah Sorek. Lewat kiri. Lembah Sorek itu dekat, saudara Sorek itu pilihan anggur. Dari dekat Eskol. Mungkin Simpson lihat gagah-gagah nih anggur-anggur. Di sebelah pohon anggur ada Delila. Pada suatu kali, bukan satu kali, pada suatu kali, jadi selama ini Simpson babajalang bukan DP tanpa dia kurang balik-balik di tanah Kanaan. Ini apa iblis bilang tunggu ngana, kita isi tapi pancing pengapi kepala. Iya, terpanalah dia dengan Delilah dari Lembah Sorek. Delilah manusia tidak puas. Orang di Lembah Sorek itu kaya-kaya, asli dia masih jual DP suami. Saudara lihat, siapa suruh nih Simpson? Iya toh, abdi Allah kok kurang bajalang-bajalang lewat di pub. Pub Angel Fish. Nggak apa-apa pendeta, cuma ada arisan. Haleluya. Orang benar harus di tempat yang benar. Jangan
pisang goreng. Oke, langsung pulang. Jangan duduk dabu-dabu di situ. Lewat Delila Lante. Iya. Iya, saudara. Karena apa? Simpson pahlawan Tuhan, Nasir. Bayangkan Simpson kuat keluar dari kandungan. Cuma Simpson, malaikat datang kok, malaikat demonstrasi. Di mesbah kok malaikat naik dari atas mesbah. Anak ini akan dipakai oleh Allah. Oh, iblis bilang tunggu. Tunggu tak pancing-pancing pada dia. Kamari patoran pe wilayah. Masalahnya Simpson tidak ke sana untuk perang. Beda kalau dia perang. Dia di sana untuk santai, men. Minum kopi susu. Satu kali saya dan Pak Gembala kami berlibur waktu itu selama Kong di hotel ya. Hotel Kong dapat voucher. Di atas ada tuh spa Bauru. Kong dia bilang lala tong orang dua kan. Tong pergi kan di hotel resmi toh. Pergi tuan dua. Datang pelayan. Mau apa Pak Bu? Mau Bauru. Sudah ini. Pak Gembala sama orang dua ini. Kong kage sudah. Pakai ini Kong kage bilang Pak Gembala. Buka kaos Pak. Bapak Gembala buka kaos. Pak buka celana. Udah. Berapa lama Pak Gembala bilang lari. Pak Gembala bilang soalnya maka 2 kali kita tak tipu dia tuh. Dia bilang mama kita bilang tak kira kok ini kan spa resmi. Kita sudah kaget dia suruh buka baju buka celana. Oh solah ini. Dia bilang aduh ini nota bilang orang benar disalah tampah. Iya. Dia bilang bahaya kita pe jantung langsung berdebar. Dia bilang bahaya ada dan kita berani sendirinya ada apa lagi. Ini kan. Oh Tuhan tolong. Dia bilang begitukah dunia ini. Oh haleluya. Iya saudara. Makanya saya dan saudara harus tahu kita ini apa. Oh orang benar. Hamba Tuhan. Ya kan. Jangan ada baru-baru ada yang tanya. Bu ada di satu tampah. Hamba Tuhan. Tompe hamba Tuhan diurapi kok. Mulai sekarang kata orang rapat kata di papnya enggak apa-apa. Dia sobat tanya pemalaikat. Kita bilang dia baru tanya pemalaikat. Apa ini? Lucifer itu. Kita bilang jangan. Iya saudara ini nyata. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Orang benar harus ada di tempat yang benar. Naomi di salah tempat Moab. Akhirnya harus pulang ke Bethlehem. Ruth dia orang benar di tempat yang benar. Nanti Tuhan akan pertemukan dengan orang benar juga. Akhirnya jadi keturunan Mesias. Kalau Ruth tetap di Moab, nggak akan pernah ketemu dengan orang benar. Bu, tabaku dapat dipapdeng sama-sama hamba Tuhan. Ngoni dua so salah no. Nah maksud saya hari-hari ini berhati-hatilah. Kita orang benar itu, saudara ada panah yang memang akan menunggu saya dan saudara pahlawan Tuhan jatuh. Karena kalau orang jatuh, begitu Lot jatuh salah ambil keputusan, bukankah istri dan anaknya jadi korban? Bukan cuma kita jadi korban, keluarga kita akan jadi korban. Dan iblis tertawa, satu generasi Lot selesai. Sayang sekali. Padahal Abraham punya anak cuma satu Ishak. Kalau tambah keponakan Lot, wis apa yang akan Lot warisi? Kenapa? Karena memisahkan diri. Makanya perempuan Sunem bilang ini abdi Allah. Hubungkan diri. Saudara ingat waktu kejadian air menjadi anggur. Karena tuang pesta ada hubungan dengan Maria. Makanya Maria ada di dapur. Oh habis anggur, tunggu dia bilang. Apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan ini lakukan. Kenapa? Karena mereka kerabatan dengan Maria. Siapa yang mau kawin ini? Ada hubungan divine ilahi. Bayangkan kalau mereka tidak ada hubungan dengan Maria. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Dia bilang apa? Apa yang diperintahkan, kerjakan. Roba ini apa? Isi. Ini
air tempayan dengan apa? Air tanpa cuci kaki. 6 tempayan, tanda manusia, pekerjaan manusia. Dan setelah itu cedok, bawa. Begitu bawa, air cuci kaki jadi air anggur. Percepatan, hush. Kapan berubahnya? Ketika ketaatan terjadi. Ketika saya dan saudara terhubung dengan orang kudus, orang-orangnya Tuhan, saya dan saudara akan mengikuti jejak yang sama. Tiba-tiba apa yang ada padanya terimpartasi dalam hidupmu. Tiba-tiba kenapa ya inginnya taat saja? Karena mereka lihat Maria kok begitu yakin. Apa yang dia katakan, lakukan. Wih, kata-kata itu membuat orang yang isi, lakukan. Cedok, bawa, enggak ada protes. Pak, ini air cuci kaki, Pak. Ini, aduh, bahaya ini, Pak. Bawa kong orang minum air cuci kaki ini. Enggak ada. Kenapa? Rupanya Maria kerabatan dengan keluarga itu. Mereka telah mengenal siapa Maria. Seseorang yang membawa suara Tuhan dalam hidupnya. Makanya perempuan Sunem ini tidak mau lepaskan. Jangan putuskan hubunganmu dengan komunitas yang membawa pesan Tuhan, yang membawa suara Tuhan. Karena jejak kaki yang sama, saudara. Tiba-tiba dia hamil, perempuan Sunem ini hamil, anaknya mati. Anaknya dia taruh di kamar atas tadi. Mana ayatnya tadi? 2 Raja-Raja 4. Ayatnya yang ke 21. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya pintu dan pergi. Sehingga anak itu saja dalam kamar. Alkitab mengatakan anak ini sudah mati. Dia taruh di tempat doa. Dia pergi cari hamba Tuhan ini, Elisa. Elisa lagi di Gunung Karmel. Sampai di sana, saudara, dia minta Elisa untuk datang menyembuhkan anaknya. Dia bilang sebuah kata. 2 Raja-Raja 4 ayat 30. Tapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Perempuan itu bilang, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini kata-kata siapa? Perempuan. Tapi ini kata-kata siapa? Elisa. Elisa pernah bilang perkataan ini kepada Elia. Waktu di Gilgal, Sungai Yordan, ya kan? Nggak usah buka ya, semua sudah tahu. Elia bilang apa? Kasih tinggal Pak kita. Dia bilang apa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tak akan meninggalkan engkau. Begitu perempuan ini bilang, dia tahu perempuan ini telah mengalami impartasi suara Tuhan. Dia tahu selama ini perempuan ini tidak membiarkan satu firman pun gugur. Semua yang dia sampaikan ditangkap oleh perempuan ini. Dan firman itulah yang diajukan kepada Elisa. Elisa langsung pergi. Dan anaknya yang mati hidup kembali. Tangkap setiap firman Tuhan. Deklarasikan, perkatakan. Karena setiap suara firman yang keluar akan membawa mujizat. Ini kata-kata doa. Ini kata-kata mendesak. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan tetap berdoa. Aku akan tetap mencari Tuhan. Aku akan tetap mendesak. Walaupun yang kuminta adalah sukar. Tapi kalau surga berdaulat, dia dapat. Oh, saya berdoa. Apa yang sukar, apa yang mati, oh, menjadi mungkin. Ketika firman engkau tangkap, jangan ada satu firman pun yang gugur. Sebab satu kata saja, kata dari Tuhan. Jadi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ledakan kuasa Allah, kuasa kata-kata firman dan roh yang membangkitkan. Ada perempuan Sodom membangkitkan hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Apa yang tidak mungkin alami. Saudara lihat, perempuan ini, baca di rumah, diluputkan Tuhan dari 7 tahun masa kelaparan. 2 Raja-Raja 8. Dan semua yang disita dikembalikan kepadanya beserta hasil-hasilnya. Ada krisis di negara itu, tapi perempuan Sunem ini diselamatkan. Saya tidak peduli ada krisis apa. Sepanjang Tuhan menyatakan diri, engkau pasti ditolong.